Konnichiwa, minasan, bersama Senpai C dan dalam pembahasan seri PPH orang pribadi. Pada chapter kali ini, kita akan membahas studi kasus pengisian SPT PPH orang pribadi karyawan ya. Dan SPT yang akan kita bahas pada kali ini adalah SPT 1770S, di mana dalam kasus ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi SPT 1770S ini. Dan kasus yang akan kita bahas bersama adalah seorang PNS ya. Kemudian dia membayar zakat, istrinya bekerja, dan status kewajiban perpajakan mereka adalah PH atau MT ya. Pisah harta atau memilih terpisah. Sebagai catatan yang penting ya, SPT dengan status PH dan atau MT ini ya, ini bahwa untuk wajib pajak yang memiliki status perpajakannya itu adalah pisah harta atau memilih terpisah, di mana sang suami memiliki NBWP, kemudian sang istri juga memiliki NBWP ya. Ini hanya bisa mengisi dengan SPT 1770S atau 1770 ya. Jadi suami dan istri tersebut tidak bisa mengisi dengan SPT 1770SS. Kemudian masing-masing dari suami istri ini mengisi SPT ini ya. Sehingga nanti SPT yang dilaporkan itu ada dua ya. Suami lapor SPT, istri juga lapor SPT. Dan masing-masing ini ya, ini mengisi form atau lampiran khusus SPT untuk perhitungan PPH terutang yang berstatus PH atau MT. Jadi ada lampiran khususnya ini ya, yaitu lampirannya satu lembar saja ya. Dan isian untuk keduanya, yaitu untuk kedua suami dan istri ini adalah sama ya. Sehingga nanti hanya dilemparkan saja. Kemudian untuk induk SPT-nya pada bagian PTKP dan bagian penghasilan kena pajak diisi dengan tanda strip gitu aja ya. Kalau misalnya di Excel itu 0 itu juga di format tertentu juga bisa diisi strip atau diisi strip itu aja. Nah, case-nya begini nih ya. Seorang suami yang merupakan PNS, kemudian istrinya juga bekerja, dan mereka membayar zakat nih ya, serta statusnya adalah PH atau MT. Nah, Raden Angel atau Raden Angel nih ya, seorang lelaki beristri, kemudian punya satu anak yang masih SMP dengan NBWP 07 sekian-sekian. Pada tahun 2019 membayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan ini merupakan lembaga yang diakui oleh pemerintah sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian Raden Angel ini berprofesi sebagai PNS dan mendapatkan penghasilan tahun 2019 dari Kementerian Keuangan dengan perincian sesuai dengan formulir bukti potong 1721 A2 sebagai berikut ini ya. Nah, ini nomor bukti potongnya yang panjang ini pada tanggal 11 Januari 2020. Penghasilan brutonya di sini tertera 220 juta sekian, kemudian pengurangnya adalah 8.400.000 sekian. Pengurang itu bisa berupa biaya jabatan, bisa iuran pensiun, JHT ataupun THT ya. Sehingga penghasilan netonya adalah 212 juta sekian. Kemudian PTKP-nya adalah 63 juta rupiah. Ya, ini PTKP untuk K1 ini ya, kawin dengan satu tanggungan.
Nah, tinggal dikurangkan saja sehingga menjadi Rp149.046.000 yang merupakan penghasilan kena pajaknya atau biasa disebut sebagai PHKP. Kemudian dari PHKP ini dihitung pajaknya ya sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, didapatlah angka sebesar 17.356.900. Nah, ini tentu kalau untuk menghitung PPh pasal 21 yang terutangnya ya sesuai dengan bracketnya ya atau layeringnya ya 5% kali 50 juta, kemudian 15% dikali 99.046.000 rupiah. Dan atas PPh pasal 21 yang terutang itu sudah dipotong dan disetorkan ke kas negara oleh instansi tempat Raden Angel ini bekerja. Informasi berikutnya adalah mengenai istrinya ya. Istrinya ini bernama Susanti Balansia ya. Sebut saja Susanti gitu ya. Dan dia bekerja sebagai karyawati swasta dan memiliki NPWP yang berbeda dengan suaminya. Dan terdapat perjanjian pemisahan harta dan juga penghasilan. Kemudian NPWP Susanti adalah 09345 sekian-sekian dengan nicknya adalah 32 sekian-sekian. Pada tahun 2019, Susanti juga membayar zakat sebesar 1 juta ke tempat yang sama dengan suaminya, yaitu di Basnasnya. Adapun rincian penghasilan dari Susanti ini pada tahun 2019 adalah sesuai dengan bukti potong 1721 A1 ya. Dengan nomor bukti potongnya adalah 1.1 sekian-sekian 008 ya. Pada tanggal 12 Januari 2020. Nah, ringkasan dari 1721 A1-nya untuk Susanti adalah penghasilan brutonya 172 juta sekian, pengurangnya adalah 7.400.000. Ini berasal dari biaya jabatan, kemudian iuran pensiun atau iuran JHT, THT gitu ya. Sehingga penghasilan brutonya ini tinggal dikurangkan saja adalah 160.033.358. Terus PTKP-nya untuk penghitungan PPh pasal 21 istri ya di mana suami bekerja adalah TK0 ya. TK0 PTKP-nya adalah 54 juta rupiah. Kemudian dikurangkan saja penghasilan neto dikurangi PTKP menjadi penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 111.033.000 ya. Ingat kembali bahwasanya untuk yang PHKP ini selalu ya dibulatkan ke bawah ya. Ini kan 358-nya menjadi 000 dibulatkan ke bawah. Dan PHKP ini dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh untuk menghitung PPh pasal 21 yang terutang. Tentu di sana nanti 5% dikali 50 juta, kemudian sisanya itu 15% ya, dikali sisanya. Nah, di total sama dengan 11.654.950. Dan atas PPh pasal 21 yang terutang itu sudah dipotong oleh pemberi kerjanya. Kemudian informasi lanjutan atau informasi yang lainnya adalah pertama adalah informasi mengenai penghasilan Raden Angel dia. Dia mendapatkan hadiah undian sebesar 100 juta rupiah dan telah dipotong pajaknya sebesar 25 juta rupiah. Nah, hadiah undian ini kan final ya. Final 25% ya. Kemudian dia mendapatkan bantuan dari paguyuban karena sakit gitu ya, sebesar 15 juta rupiah. Terus dia mendapatkan keuntungan penjualan
dari mobilnya sebesar 20 juta rupiah. Ini keuntungan dari penjual mobilnya, hanya keuntungan saja, bukan nilai jual mobilnya. Kemudian, harta di akhir tahun yang atas nama Raden Angel ini ya, ini ada rumah di Jaksel, perolehan 2018 dengan nilai perolehan 1 miliar. Terus ada emas batangan tahun 2017 dapatnya dengan nilai perolehan 500 juta rupiah. Terus informasi mengenai utang, dia memiliki hutang di BCA Jakarta Selatan tahun 2018 dengan nilai sekarang per tanggal 31 Desember 2019 senilai 200 juta rupiah. Adapun alamat tempat tinggalnya ini ya adalah di Jalan Lodan nomor 13 Setiabudi, Jakarta ini. Selanjutnya, informasi mengenai istrinya yaitu Susanti ya. Informasi penghasilan Susanti sebagai berikut ini. Dia mendapatkan pembayaran sewa rumah sebesar 50 juta rupiah. Dan Susanti telah menyetor PPh-nya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian Susanti juga mendapatkan warisan dari kakeknya, yaitu emas batangan senilai 60 juta rupiah. Kemudian informasi lainnya mengenai harta di akhir tahun ya, ini adalah dia memiliki rumah di Solo perolehan tahun 2016 dengan nilai perolehan 700 juta rupiah dan kendaraan diperoleh tahun 2018 senilai 350 juta rupiah. Adapun informasi utangnya adalah dia tidak memiliki hutang pada akhir tahun 2019. Informasi lagi adalah nama anaknya adalah Arya Dwi Pangga dengan nik 35 sekian-sekian ya, di mana anak tersebut masih sekolah SMP. Tentu nik ini ya nik samaran ya, bukan nik yang sebenarnya ya. Untuk mengisi formulir SPT ya, maka terlebih dahulu kita menghitung dulu sebenarnya. Menghitung bagaimana kewajiban perpajakan untuk Raden Angel dan Susanti ini. Namun, kita lihat ya bahwasanya untuk yang statusnya PH atau MT itu kan hanya bisa menggunakan formulir 1770S untuk karyawan atau 1770 untuk usaha atau memiliki kegiatan bebas atau pekerjaan bebas. Tidak boleh menggunakan formulir 1770SS. Nah, Susanti dan Raden Angel ini kan mereka adalah karyawan, sehingga mereka menggunakan formulir 1770S ini ya. Bentuk formulirnya adalah pertama ada formulir induk nih ya. Formulir induk itu berisi mengenai informasi-informasi yang sifatnya merupakan rangkuman dan juga penghitungan PPh yang terutang serta yang disetorkannya. Nah, nanti diisi tahun pajaknya, kemudian informasi jati diri pribadi, kemudian ada penghasilan serta zakat yang dibayarkan, terus isinya PTKP, kemudian PPh yang terutang, ya, kredit pajak serta PPh yang harus dibayar sendiri dan kapan dia dibayarkan, serta informasi mengenai siapa yang melaporkan SPT tersebut dan tanda tangan. Ini yang bagian formulir induknya. Kemudian SPT 1770S ini ada dua lampiran ya. Lampirannya ada dua ya. Lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 1 ini berisi mengenai penghasilan neto dalam negeri lainnya ya. Ini yang dikenakan tarif umum. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak serta daftar pemotong atau pemungut PPh-nya. Untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya ya,
itu diantaranya ya bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan harta, dan lain-lainnya. Bunga di sini tentu adalah yang dikenakan dengan tarif umum, bukan yang final. Karena ada bunga yang kena tarif umum dan kena final. Kalau misalnya bunga obligasi, bunga tabungan, atau bunga deposito itu kan final ya. Yang ini adalah bunga misalnya minjamin orang gitu kan ya. Itu maknanya tidak final. Kemudian royalti sewa. Nah, yang sewa ini tentu sewa yang selain sewa tanah dan atau bangunan ya. Misalnya sewa mobil, sewa motor atau sewa mesin gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang paling nggak masuk semuanya tentu adalah penghasilan lainnya. Kalau misalnya nggak masuk di atas ya masuknya ke penghasilan lainnya. Adapun yang termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atau BOP ya, bukan objek pajak, itu antara lain bantuan sumbangan, hibah, warisan, kemudian bagian laba dari perseroan komanditer, persekutuan komanditer, CV atau firma itu ya, yang kepemilikannya itu tidak terbagi atas saham. Kemudian ada klaim asuransi kesehatan kecelakaan, terus ada beasiswa dan penghasilan lainnya yang bukan objek pajak. Nah, kemudian untuk yang bukti potong tentu nanti ada informasi mengenai siapakah yang memotong PPh-nya atau pemberi kerjanya, NPWP, kemudian nomor bukti potong, tanggal, jenis PPh yang dipotongnya, serta nominal yang dipotongnya. Kemudian ada lampiran kedua ya. Nah, lampiran kedua ini tentu kalau informasi umum ya itu umum ya. Itu diantaranya berisi adalah penghasilan yang dikenakan final atau bersifat final. Kemudian daftar harta, daftar utang, dan juga daftar anggota keluarga. Nah, itu mengenai formulir yang ada di dalam 1770S. Kemudian untuk yang statusnya PH, pisah harta, atau MT, memilih terpisah, maka mereka wajib melampirkan lampiran tambahan ya, lampiran khusus tambahan bagi yang PH atau MT, yaitu lembar perhitungan pajak penghasilan terutang. Ya, kenapa demikian? Karena pada lampiran khusus ini adalah memuat perhitungan kewajiban perpajakan antara suami dan istri yang digabung dan kemudian displit gitu. Kita tahu ya bahwa satu keluarga ini kan merupakan satu unit ekonomi ya, dan di dalam perpajakan juga merupakan satu unit. Namun istri boleh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, di mana istri juga boleh untuk menyampaikan SPT tahunannya itu sendiri. Meskipun demikian, karena mereka itu basically adalah satu unit, maka perlu dihitung pajak terutangnya dulu secara satu unit. Kemudian baru di-split gitu ya, dipisah. Berapa sebenarnya PPh yang terutang bagi suami dan berapa PPh yang terutang bagi sang istri. Karena tadi bahwasanya posisi istri itu adalah PH ya atau MT ini sama, maka penghasilan istri itu tidak bersifat final ya, tidak bersifat final. Dan untuk menghitungnya itu penghasilan kemudian maksudnya adalah penghasilan netonya, kemudian zakat atau sumbangan keagamaan, PTKP, PHKP-nya dan PPh terutangnya itu digabung terlebih dahulu nih. Ya. Penghasilan dari Raden Angel dan juga dari istri digabungkan dulu. Pertama kita langsung ke penghasilan netonya ya. Penghasilan netonya Raden Angel ya.
212 juta rupiah, ditambah ada penghasilan lain dia, yaitu dari keuntungan penjualan mobil sebesar 20 juta rupiah, sehingga menjadi 232 juta rupiah sekian. Kemudian dari sang istri tidak ada penghasilan lainnya ya yang dikenakan dengan tarif umumnya, maka langsung aja ke sini ya. Ya. Kemudian ditotalkan atau dijumlahkan. Suami istri ini juga membayar zakat ya di Basnas tadi ya, di mana Raden Angel itu bayar 1,5 juta dan istri 1 juta. Tinggal ditambah saja sama dengan 2,5 juta rupiah. Sehingga penghasilan itu setelah zakat totalnya adalah 394 juta 579.742. Lalu untuk PTKP-nya adalah PTKP gabungan, yaitu kawin, terus istri ada penghasilan, dan satu tanggungan. PTKP-nya adalah PTKP gabungan, KI1, which is 117 juta rupiah. Tinggal dikurangkan saja menjadi PHKP-nya. Ya, sebesar 277.579.000 rupiah. Ingat yang untuk PHKP selalu dibulatkan ke bawah nih ya, ke ribuan terbawah ya. Terus dari PHKP ini yang dari 277 juta rupiah ini dikali dengan tarif ya, tarif pasal 17 Undang-Undang PPH untuk mencari PPH terutang gabungan. Caranya bagaimana? Caranya sudah sesuai dengan bracketnya ya. Yang pertama nih ya, tadi kan totalnya berapa nih? Total PHKP-nya adalah 277 juta ini ya, 579.000 ya. 5% ya, 5% dikali dengan 50 juta. Sama dengan 2.500.000 ya. Kemudian 15% dikali 200 juta. Sama dengan 30 juta rupiah. Terus sisanya 25% dikali dengan 27.579.000 rupiah. Sama dengan 6.894.750. Tinggal dijumlahkan saja. Dengan totalnya PPH terutangnya adalah 39.394.750. Ya, ketemulah angkanya ya. Dari angka ini yang merupakan PPH terutang gabungan ini kemudian di-split ya, untuk suaminya berapa, kemudian untuk istrinya berapa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah penghasilan neto, misalnya suami ya, penghasilan neto suami per penghasilan neto total dikali dengan PPH terutang gabungan ya. Kalau yang istri itu ya sama ya, penghasilan neto istri dibagi dengan penghasilan neto total dikali PPH gabungan. Tentu untuk yang sini ya, ini adalah setelah zakat ya, ya. Jadi penghasilan neto suami setelah zakat, penghasilan neto total setelah zakat, kemudian penghasilan neto istri setelah zakat, dan penghasilan neto total setelah zakat. Nah, tinggal dikalikan saja dengan formula yang ini ya. Didapatlah untuk yang suami
PPh terutang untuk suaminya adalah 23 juta sekian. Dan yang istri adalah 16 juta sekian. Selain itu, suami juga ada kredit pajaknya ya, yang telah dipotong dari pemberi kerjanya, yaitu tempat instansinya, Kementerian Keuangan, sebesar 17.356.900. Tinggal ditarik aja ke sini. Dan istri juga dipotong dari tempat kerjanya sebesar 11.654.950. Tinggal ditarik saja. Kemudian dikurangkan di atasnya ya. Dan didapatlah di mana suaminya kurang bayar 5.660.798 dan kurang bayar istrinya adalah 4.722.102. Dari perhitungan ini ya, nantinya kita akan membuatnya ke dalam lampiran khusus untuk suami istri yang PH atau MT. Tinggal angka yang ini ya, tinggal dipindahkan saja ya. Biar lebih mudah gitu ya. Ini dia lampirannya ya. Lampiran ini adalah yang harus ada baik itu untuk sang suaminya ataupun untuk istrinya kalau status dari perpajakannya adalah PH atau MT. Nah, ini tinggal memindahkan saja tadi ya, copy paste aja ya. Jadi sama dengan perhitungan kita yang di atas, hanya dipindahkan saja angkanya. Kemudian kita akan mengisi SPT PPh orang pribadi 1770S untuk Raden Angel. Untuk mengisinya itu tidak dari induk ya, tetapi dari lampiran. Lampiran kedua, berarti ini dari belakang gitu ya. Tentu yang diisi adalah tahun pajak dulu, kemudian nama dan NPWP-nya sesuai dengan informasi. Kemudian dia ada penghasilan yang final atau bersifat final, dan tadi dia memiliki atau mendapatkan hadiah undian senilai 100 juta rupiah dan telah dipotong pajaknya 20%, 25 juta rupiah. Nah, yang lain-lain dia nggak ada sehingga totalnya adalah sama. Kemudian diisi lagi ya, harta yang dimiliki oleh Raden Angel. Ada rumah ya, kemudian ada emas batangan. Kemudian hutangnya dia memiliki hutang di BCA ya, sesuai dengan informasi yang tadi ya, nilai 200 juta, kemudian nilai harta juga ada gitu ya. Nah, keterangan ini sebisa mungkin diisi secara lengkap. Kalau misalnya dia rumah ya, tanah dan bangunan, biasanya diisi NOP-nya ya, nomor objek pajaknya ya. Kalau emas batangan misalnya dia diisinya harusnya berapa gram gitu ya, atau kilogram gitu ya. Kemudian bagian yang terakhir pada lampiran kedua adalah diisi daftar susunan keluarga. Ada Susanti Balansia dan Arya Dwi Pangga dengan nik, hubungan keluarga dan pekerjaannya. Nah, untuk pengisian ini niknya ini kebetulan informasinya adalah seperti di atas dan sebenarnya tidak sesuai dengan format yang sebenarnya. Setelah lampiran 2 diisi, maka kita akan mengisi lampiran satunya. Dan jangan lupa tahun pajak dan NPWP nama, ini yang pertama harus diisi. Di dalam lampiran 1 ini berisikan 3 ya. Yang pertama adalah penghasilan itu dalam negeri lainnya. Apakah dia ada penghasilan itu dalam negeri lainnya? Ya, dan di sana dia ada ya. Adalah keuntungan dari penjualan mobil tadi senilai 20 juta rupiah. Nah, ini harusnya diisi di sini ya.
karena kan mobil kan masuk harta ya. Ya. Yang diisi adalah keuntungannya saja, bukan harga jual brutonya. Kemudian dia mendapatkan bantuan atau sumbangan ya senilai 15 juta rupiah ya dari paguyuban tempat dia bekerja. Ya, totalnya sekian ya, sama ya. Bagian yang terakhir dari lampiran 1 adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Dan di sana tadi dari bukti potong PPh pasal 21 A2 itu ada informasi mengenai pemotongnya yaitu Kementerian Keuangan, kemudian NBWP-nya, nomor bukti potong, kemudian tanggal, jenis pajaknya adalah PPh pasal 21 dan jumlah yang dipotong. Nah, kalau hanya satu ya segitu jumlahnya ya. Kalau misalnya ada banyak ya semuanya diisi, nomor 2, 3, 4 dan seterusnya kalau ada. Kemudian kalau misalnya nih ternyata ada 10 gitu ya. Sementara formnya ini kan cuma sampai 5 ya. Bagaimana? Ya, untuk yang lampiran satunya ya dibuat 2 gitu ya. Hanya berisikan yang nomor 6 dan 7, 8, 9, 10-nya gitu. Dibikin dua lembar gitu ya. Untuk memuat bukti potongnya. Baru setelah kita mengisi lampiran-lampirannya, kita ke induk dari SPT 1770S ini sendiri. Nah, jangan lupa ini tahunnya diisi, kemudian kebetulannya ke 0 nih ya, karena dia baru pertama kali lapor. Terus informasi diri mengenai wajib pajak, NPWP, nama, pekerjaan, clue, nomor telepon, status kewajibannya ya ini PH. Kemudian NPWP istri atau suami. Nah, karena dia PH ya, tentu harus ada NPWP istri atau suaminya. Kalau misalnya kakak, berarti ini dikosongkan saja. Nah, di sini berisikan mengenai perhitungan, tetapi perhitungannya itu hanya untuk sang suami saja. Ya, ini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya, tadi jual mobil tadi. Terus penghasilan netonya adalah jumlahnya. Kemudian dia juga bayar zakat 1,5 juta. Ini kan didapatnya dari perhitungan yang kita buat tadi di depan. Totalnya, nah, untuk yang PTKP-nya ya, ini diisi 0 atau strip itu ya. Kemudian juga penghasilan kena pajaknya juga strip atau 0 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya di Excel ini kan bisa muncul stripnya. PP yang terutangnya 23 juta sesuai dengan perhitungannya dan tidak ada pengembalian atau pengurangan. Sehingga jumlah yang terutangnya juga sama ya, 23 juta rupiah sekian-sekian. Terus bawahnya, ini bawahnya ya, bukan beda lampirannya, ini di bawahnya PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain itu sebesar 17.356.900 dan ini menjadi kredit pajak bagi Raden Angel. Sehingga tinggal di atasnya tadi PPh terutangnya dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain adalah PPh yang harus dibayar sendiri ya. Sebesar 5.660.798 rupiah. PP pasal 25-nya nggak ada, SPP pokoknya juga nggak ada, dan jumlah kredit pajaknya juga akhirnya tidak ada, karena ini kan 14A tambah 14B ya, ini ya. Lalu tinggal dikurangan saja, yang berarti ya sama, karena tidak ada kredit pajaknya. Dan PPh yang kurang bayar itu sebesar 5.660.798 dan PPh yang kurang bayar ini disebut sebagai PPh pasal 29 dan harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara sebelum wajib pajak itu melaporkan SPT tahunannya. Dan di sini kebetulan dia sudah melaporkannya ya. Sudah membayar maksudnya, sudah membayar tanggal 31 Maret 2020. Nah,
Kemudian angsuran PP 25-nya tidak ada karena dia sebagai karyawan dan tidak memiliki usaha dan juga tidak memiliki pekerjaan bebas. Maka PP pasal 25-nya tidak ada. Terus lampirannya ini ya, formulir 1721 atau 2, kemudian SSP-nya. Yang bagian akhir adalah isian ya. Ini siapakah yang melaporkan atas SPT tersebut? Tentu di sini diisi wajib pajak. Kemudian tanggal pelaporannya, nama lengkap dan NPWP serta tanda tangan. Nah, itu pengisiannya sangat mudah ya. Kalau misalnya kita sudah bisa membuat perhitungannya, maka tinggal memindah-mindahkan angkanya saja. Kemudian bagaimana dengan SPT istrinya, yaitu SPT Ibu Susanti Balansia tadi, yang semoga dia selalu balance, selalu mengerjakan akuntansinya. Nah, ini bisa kalian buat ini ya. Nah, pedomannya adalah mengisi form perhitungan PPh terutang yang berstatus PH atau MT dengan isian yang sama dengan suaminya, yang artinya ya tadi tinggal dipindahkan saja angkanya. Gitu ya. Kemudian lampiran 2 dan lampiran 1 diisi sesuai dengan kondisi dari istrinya ya. Bukan kondisi suaminya ya. Jadi kondisi masing-masing wajib pajaknya. Kemudian untuk SPT induk ya diisi berdasarkan penghasilan istri saja ya, penghasilan istri saja dan mengacu pada lembar perhitungan PPh terutang yang berstatus PH atau MT tadi. Terus PTKP dan penghasilan kena pajaknya juga diisi dengan tanda strip ini ya, atau 0 ya. Dan jumlah PPh kurang bayar istri adalah 4.722.102 sesuai dengan perhitungan yang tadi di atas. Nah, bagaimana bentuk SPT-nya ini? Kita langsung tampilkan saja. Ya, ini dia. SPT 1770 untuk Susanti Balansia ya. Sebagaimana tadi ya, bahwasanya yang diperlukan adalah lembar perhitungannya ini ya, untuk suami istri yang statusnya PH atau MT. Dan ini isinya sama persis dengan yang suaminya, yaitu berisikan mengenai penghasilan neto nih ya, baik itu dari suami ya dan juga dari istri ya. Nah, ini penghasilan dari dalam negeri hubungan dengan pekerjaan sebagai PNS, kemudian penghasilan dalam negeri lainnya itu yang suami adalah yang mobil tadi. Kemudian ada zakat yang dibayarkan suami dan juga istri. Terus dijumlahkan ya. Ini kan menjadi pengurang nih ya, pengurang. Didapatlah penghasilan neto suaminya setelah zakat ini ya, penghasilan neto setelah zakat 230 juta sekian untuk suami dan istri adalah 160 juta sekian. Terus dari sini ya, ketemulah jumlah penghasilan neto suami dan istrinya sama dengan yang tadi ya. Terus status PTKP-nya adalah KS1 dan PHKP-nya 277.579 ya, sekian. Nah, di sini ada kebetulan ada penghitungan pajaknya gitu ya. Ada tarif-tarifnya langsung di sini ya. Jadi enak ya ngitungnya gitu ya. Totalnya tadi 39 juta sekian. Baru kemudian di-split. Nah, caranya splitnya sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Dari sini sudah diisi, yang artinya sebenarnya adalah sama dengan yang suaminya. Kemudian diisi lampiran kedua dulu ya, lampiran kedua dulu. Tahun pajak, kemudian NPWP nama, serta penghasilan yang dikenakan final atau tidak final. Tapi ini informasinya adalah untuk atau yang berasal dari Susanti Balansia saja. Dimana tadi dia sewa tanah
dan bangunan ya 50 juta. Terus dia juga sudah membayar sendiri atas penghasilan dari sewa tadi. Ya, ini 10% ya, 5 juta jadinya ya. Kemudian daftar harta pada akhir tahun ada rumah, mobil Toyota, emas batangan. Ya, emas batangan ini kan dari warisan tadi, ya. Terus utangnya dia tidak ada, maka kita isi dengan Z saja. Ini manual ya pengisiannya. Kemudian daftar anggota keluarga, suami dan anaknya. Lanjut ke lampiran 1 ya. Tahunnya jangan lupa, kemudian NPWP dan nama, kemudian penghasilan atau dalam negeri lainnya ini ya yang dikenakan dengan tarif umum. Ini tidak ada, maka kita isi Z aja. Maaf ini nongol. Terus ada penghasilan yang bukan objek pajak, yaitu berupa warisan dari orang tuanya sebesar 60 juta rupiah, yaitu emas batangan tadi. Terus ada daftar pemotong, pemungut PPh-nya, yaitu dari tempat dia bekerja. Nah, ini saya isikan saja nih ya, PT Makmur ini saya isikan saja ya, NPWP sekian. Nomornya, ini harusnya nomornya lengkap, tapi ini nggak cukup. Terus tanggal, jenisnya bebas 21, dan jumlah yang dipotongnya. Baru kemudian kita akan beralih ke lembar induknya itu ya, induknya sendiri. Tahunnya jangan lupa, kemudian SPT pembetulan ke 0, terus informasi ya, sama ya. NPWP Susantinya, nama lengkap, kemudian pekerjaannya, terus clue-nya, nomor handphonenya, nomor telepon, itu bisa diisi nomor handphone juga ya, fax kalau nggak ada juga dikosongkan, kemudian statusnya adalah PH dan NPWP dari suaminya. Nah, kemudian setelah itu diisi penghasilan itunya, ini ngambil saja dari yang sebelumnya ya, beserta zakatnya ya, dan atau salah zakatnya ya. Kemudian untuk yang PTKP dan PHKP-nya ini diisi strip aja atau 0. Terus PPh terutangnya tinggal ngambil aja dari angka yang di atas, kemudian yang telah dipotong juga ngambil dari atas, dari perhitungan tadi, dan tinggal dikurangkan saja menjadi PPh yang harus dibayar sendiri. Dan PPh yang terutangnya berapa, yaitu 4.722.102. Dan diisi pula informasinya ya, siapa yang melaporkan ini ya. Susanti lapor sendiri ini ya, NPWP-nya serta tanda tangannya. Oke guys, itu pengisiannya untuk 1770S. Sangat mudah, sehingga nanti kalian bisa mengisinya sendiri ya. Kalau misalnya nanti kalian sudah bekerja menjadi pegawai, sehingga nanti kalian bisa mengisi SPT kalian sendiri. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang secara manual. Adapun secara online, isinya adalah sama persis ya. Hanya masalah mekanisme bagaimana cara mengisinya saja. Tapi kalau manualnya itu paham, maka online udah pasti insya Allah paham juga. Dari Senpaisi, demikian yang bisa dijelaskan dan semoga bisa dipahami. And please subscribe, like, comment, and share untuk perkembangan channel Senpaisi ini. Arigato gozaimashita.